Yang jenengan lihat itu nyata-nyata seperti kepala manusia gitu. Iya, merah. Oh, menyala. Seperti itu loh, api. Seperti bola api. Iya. Tapi kepala manusia. Iya. Kalau yang genderuwo itu sering muncul, Mbak? Sosok itu ya kelihatan di atas kuda-kuda itu. Itu sangat nyata, Mbak, ya? Kelihatan nyata. Iya, ya medongkrong itu. Jadinya rumah saya di Tegalan itu dikepuh. Oh, jadi sebenarnya rumahnya itu di pohon kepuh. Pohon kepuh niku di sana. Yang katanya sering muncul sosok wanita berambut panjang bergaun putih itu di lokasi ini, Bang. Iya. Suara orang menangis di tengah malam, jenengan keluar dan melihat sosok yang berdiri di sebelah sumur sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini saya berada di wilayah Jatikalen Nganjuk dan akan sowan ke rumah seorang janda tua yang hidup sendirian di atas perbukitan, yang dimana bukit ini dulu menurut cerita dari masyarakat atau warga lokal sini sangat angker. Jarang sekali orang yang berani tinggal atau menghuni atau mendirikan rumah di lokasi ini. Alhamdulillah mbahnya ada. Assalamualaikum, Mbah. Ngapunten nggih. Cari Mbah. Mbak kula ade ngajak jenengan ngobrol, cerita-cerita. Mboten napa nggih, Mbak nggih. Kula titip ming, Mbak nggih, sekedap. Nggih, Mbah, saderenge kula nyuwun ngapunten. Nggih. Hari ini kita memang sengaja sowan ke diaman jenengan, penasaran dengan cerita warga sekitar sini yang katanya jenengan ini kan tinggal di sebuah perbukitan, Mbah. Yang hanya ada 2 rumah, Mbak nggih. Di sini. Nah, jenengan ini penghuni pertama dari rumah ini, Mbak. Jenengan tinggal di perbukitan ini sudah berapa tahun, Mbak? Mulai tahun berapa, Mbak? Tahun 1985. Sudah mulai tahun 85. Ya. Dan katanya dulu tempat ini angker, Mbak. Ini dulu perbukitan ini digunakan apa, Mbak, untuk sebagai warga masyarakat lokal sini? Ini bekasnya ini loh, lembu. Sapi, kandang sapi. Jadi sebelum ada rumah jenengan ini, tempat ini kandang sapi, Mbak. Iya, dulu. Ampun, jenengan kan sudah janda nggih? Saya. Iya. Saya ya masih sama Paknya. Yang Kakung. Ya. Dulu waktu pindah ke sini. Ya. Yang Kakung meninggalnya sudah berapa tahun, Mbak? Ya sudah lama, ya sudah ada 10 tahunan. 10 tahun. Iya. Dan jenengan tinggal sendirian di sini. Mbak paling asma sinten, Mbah, jenengan, Mbah? Sipu. Mbah Sipu. Nggih. Namanya bagus loh, Mbah. Itu nama dari lahir nggih. Nama sejak kecil ngoten nggih. Nah, tinggal di sebuah rumah yang katanya tempat ini angker. Jenengan kalau malam gitu apa enggak merasa takut gitu, Mbah? Tidak. Sudah tidak terbiasa. Takut. Terbiasa. Sudah tenang. Karena memang ini rumahnya, Mbak nggih. Iya. Untuk sehari-hari makan dari mana, Mbah, jenengan? Ya, apa ada tanaman itu saya jual, ada pisang, ada itu nongko, ya plem. Di sekitar sini kebun jenengan juga luas, Mbak nggih. Jadi apa yang berbuah di situ bisa ditukar untuk ditukarkan beras atau apa ngoten nggih. Termasuk buah-buah. Singkong juga ngoten, Mbak. Daun-daun pisang itu ya juga. Saya jual. Untuk ada ya itu loh untuk warung-warung. Iya, untuk bungkus apa gitu, Mbak. Untuk lontong, bungkus lontong. Jenengan saat menikah usianya berapa? Saya 90. 90 tahun. Iya. Tapi masih kelihatan sehat gitu, Mbak. Apa, Mbak, rahasianya, Mbak? Dari pola makan atau apa punya piandel ilmu gitu, Mbak? Kalau ilmu itu tidak punya, ya punya, tapi ya hanya sederhana. Iya. Yes. Orang dulu kan rata-rata hampir semua itu punya piandel. Iya. Tapi saya itu kalau tidak bekerja, badan saya ini udah capek. Itu loh. Greges itu. Sakit. Jadi setiap hari itu harus gerak, Bang, ya? Iya, gerak. Harus gerak, langsung. Beraktivitas. Kalau tidak beraktivitas, sakit semua badan. Iya. Makanya jenengan awet sehat gitu, Mbak Sipu. Ya, entah apa itu yang dipegang,
resik-resik apa. Ya termasuk nyari Ya, daun pisang, Ya. jadi dijual dan lain sebagainya. Oke. Ngoten nggih, Mbak Sibo nggih. Nah, terus untuk konsumsi barangkali ada pola makan, maksudnya aku gak oleh maem ngene sirian gitu ada jenengan. tidak ada. Tapi Semua. semua Saya ya nggak ada sirian. tidak punya apa-apa. Berarti kok daging gitu mau? Iya, kalau daging tidak mau saya. Oh, daging nggak? Kalau Nggak. lauknya apa? Tidak pernah. Ya tahu, tempe, sayur-sayuran itu kangkung. Sambel gitu. Apa, ya. Tapi kalau daging ayam itu nggak mau? Nggak. Itu dari dulu, Mbak? Dari dulu? Dulu ya tidak mau saya. Masih muda ya tidak mau. Ikan apa saja tidak. Ikan apa saja? Berarti ikan yang ada nyawanya. Nggih. Kayak ikan kan lauk ya, Mbak ya. Lauk seperti kayak lauk daging ayam, terus apa bandeng gitu nggak mau? Tidak mau. Yang ada nyawanya lah intinya. Cukup tahu tempe. Tahu tempe, sayur-sayuran. Sayuran. Gitu. Kalau listrik ini sudah ada dari waktu bangun rumah, Bang ya. Zaman yang aku masih ada. Iya. Gitu. Tapi dulu tidak punya listrik saya. Ya beli. Dulu waktu baru menempati tempat ini ya tahun 80-an listrik masih jarang, Bang ya. Tidak ada, ini hanya baru sekarang. Gelap banget ya. Ini baru-baru aja listrik ini. Iya. Ya sudah tua ini. Sudah tua. Kalau anak Mbak tinggalnya di mana? Di Begendeng. Lalu ngundang Jati Kalen. Leset niku kalih Bajulan dan Cepu dan Lamongan. Punya anak berapa, Mbak? Kok banyak banget? 7. 7 anak. Iya. Sudah rumah tangga semua. Sudah. Tidak ada yang ngenger jenengan gitu. Tidak ada. Atau kan jenengan yang tidak mau dingengeri anak gitu, Mbak? Oh, ya mau, tapi waktu kawin, habis kawin lalu ikut biniknya itu. Oh, katut babon, Bang. Iya. Nek cara Jawane kan ngoten, katut babon. Jadi semua putra-putra jenengan itu cowok. Iya. Cowok semua. Iya. Itu katut babon semua. Tapi sering sowan mriki, Bang. Ya, kadang-kadang ya di sini. Nginep sini juga nggih. Kalau pada waktu hari raya itu semua ngumpul di sini. Iya. Banyak itu. Apa nenek-nenek apa itu ikut semua. Semuanya. Jadi ramenya ngumpul keluarga pas hari raya gitu. Tapi mungkin kan jenengan memang senang hidup sendiri, Mbak. Lebih tenang. Mungkin nggih. Pernah nggak ada anak yang ingin, Mbak, Bu ikut saya, Mak ikut saya? Ya, ada semua. Ngajak. Tapi saya yang tidak mau. Nanti ada kesalahan apa-apa, nyinggung perasaan. Nah, itu yang saya maksud, Mbak. Jadi putra-putra jenengan kan semuanya sebenarnya, ayo ikut saya. Tapi jenengan yang memang lebih memilih tinggal di rumah ini. Sendiri. Takut merepotkan anak lah, kan gitu. Iya. Nggih, Mbah Sipuk terkenal dengan perbukitan yang hanya 1.001 orang yang berani menghuni atau menempati rumah yang ada di sini. Saya juga sempat mendengar tadi cerita di tetangga jenengan juga sih. Awal-awal jenengan tinggal di sini katanya diganggu makhluk halus. Mbah, bisa diceritakan waktu awal jenengan pindah ke sini tuh diganggu makhluk halus yang seperti apa sih, Mbah? Ceritanya, Mbah. Hanya di ampe-ampe itu ada genderuwo itu, hanya itu. Waktu pertama pindah ke sini, jenengan diganggu genderuwo. Iya. Itu sosoknya berdiri kah atau ketuk-ketuk pintu, Mbah? Duduk kan tidur di balai. Ya. Okay. Lalu kok loh, ini apa kok ireng-ireng di dhuwur ampe. Aku sama aja ngoten. Sosok hitam naik di atas plafon, anggaplah plafon rumah atau di atas di bawahnya genteng itu. Terus mengenal. Di dalam, tidak di luar. Oh, di dalam rumah. Iya, di dalam situ, tapi di atas. Ya di atas itu ya. Iya, itu kuda ya. Kuda-kuda rumah. Itu wujudnya seperti apa, Mbah? Sosoknya itu, Mbah? Hitam. Lalu udengnya itu gadung. Ada saya hitam, belangkon hitam yang ada batiknya putih-putih.
nik nonton nih. Orangnya itu, sosoknya itu pakai belangkon. Iya. Besar, Mbak. Apa? Orangnya besar. Iya, ya besar. Hitam juga. Tapi kalau kulitnya itu saya tidak melihat. Memperhatikan dengan Iya. jeli, Mbak. Iya. Tapi berbulu nggak kira-kira, Mbak? Ya kulit gitu, tapi Mungkin- tidak ada bulunya. Nggak ada bulunya. Tidak. Atau ya, mungkin biasa. memang gelap, Mbak, jenengan tidak memperhatikan. Oh. Mungkin. Iya. Yang jenengan maksud mungkin ya, Mbak, apa? Baju hitam itu mungkin bulunya. Tapi bajunya nih itu kiamah. Oh, memang benar-benar pakai baju, ngoten. Iya, kiamah. Terus jari-jari tangannya gitu Ya besar. besar-besar. Ya itu genderuwo, Mbak. Oh. Ya kan gitu. Kata orang-orang kan gitu. Jari-jarinya besar, hitam. Matanya, Ya. matanya, Mbak, Ya besar, gelap. lebar gitu, Iya. hitam, Iya. nggak menyala gitu. Nah, jenengan melihat sosok itu, kaget kah atau pingsan gitu, Mbak? Tidak, ya kami tenggangan Oh, melihat. tegang gitu, nggak bisa Nggih. gerak, ngoten. Nggih. Sosok itu memperkenalkan diri tadi, jenengan menyebut siapa Oh. namanya? Si Tomejo. Tomejo. Nggih. Itu memperkenalkan diri sama jenengan. Aku Iya. jenengku Tomejo gitu. Nggih. Setelah itu hilang, Mbak. Jenengan sadar hilang. Ya. Lalu saya melihat, loh kok sudah enggak ada. Jadi setelah sadar sosok Iya. itu sudah nggak ada. Enggak ada. Selain sosok yang muncul di atas plafon, anggaplah plafon, ada lagi nggak sosok-sosok lain yang jenengan jumpai di rumah atau di sekitar Iya. tempat ini? Saya ini duduk di emper sini, lalu kok ada gelundung-gelundung niku merah seperti api. Bulat, Iya. menggelinding, Iya, merah seperti bara api. iya. Di mana itu, Mbak? Ya di sini, lewat sini lalu sini dan di muka saya. Di depan jenengan, nggih. Iya, Malam hari. iya. Terus, Mbak, Waktu isak nih kalau. habis sisa, nggih. Habis sisa duduk di teras, gelundung pereng itu tiba-tiba seperti Muncul. bola itu Iya. menggelinding. Jenengan nggak takut waktu itu, Mbak? Boten. Nggak. Boten. Terus jenengan baca doa-doa gitu. Nggih. Doa apa, Mbak, yang jenengan baca? Ya doa Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng ical kula maca Fatihah nih. Setelah membaca Fatihah hilang. Nggih. Mungkin sebagian netizen atau penonton tidak paham apa sih sebenarnya gelundung pereng itu. Itu wujudnya itu berupa batu atau berupa apa itu, Mbak? Enggak ya, berupa seperti orang, tapi hanya kepala saja. Wujudnya seperti orang. Sakini ya besarnya, lalu ya gulung ngoten. Yang jenengan lihat itu nyata-nyata seperti kepala manusia gitu. Iya, merah, Oh, menyala. seperti itu loh, api. Seperti bola api. Iya, Tapi kepala manusia. iya. Itu jenengan di Di, waktu duduk di Iya. sini hanya sekali atau beberapa kali, Mbak? hanya satu kali. Satu kali aja. Satu kali itu saya ya doa terus setiap Setiap maghrib. nggih. Mungkin diingatkan, Bang, nggih, kalau Iya. jam-jam segini jangan lupa berdoa gitu. Ya, doa. Setelah itu tidak pernah muncul lagi. Iya. Kalau yang genderuwo itu sering muncul, Mbak. Sosok genderuwo Itu itu. ya hanya satu kali Satu saya ya kali. doa. Satu kali terus memperkenalkan diri tidak Iya. pernah muncul lagi. Tidak, Kalau barangkali malam-malam pernah diketok-ketok pintu gitu pernah, Mbak? tidak pernah. mengetok pintu. Tidak pernah. Tidak pernah. Hmm. Sosok itu ya kelihatan di atas kuda-kuda itu. Itu sangat nyata, Mbak, ya, kelihatan nyata. Iya, ya medongkrong gitu. Tapi nggak ganggu, Mbak. Tidak, Maksudnya nyerang atau apa gitu enggak? ya hanya dikenal itu nama saya Tomejo. Rumah saya di Tegalan itu di Kepuh. Di pohon kepuh itu. Ya, Oh, jadi sebenarnya rumahnya itu di pohon pohon kepuh. kepuh. Habis ini kita ke sana, Bang, nggih. Kita review Iya. lokasinya nih, Bang, nggih. Iya, Oke, Mbak. Sebelum kita review ke lokasi sana, ini masih ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. iya. Selain sosok genderuwo dan gelundung pereng tadi, jenengan pernah, Mbah, dijumpai atau mendengar sesuatu di rumah jenengan sini, Mbah? Iya, iya. Kruk-kruk itu anaknya itu ya klik. Nah, Itu suara apa, Mbah? suara ayam kecil-kecil. Hanya suara ayam kecil? Iya. Nggak ada induknya? Saya itu ya yang besar babonnya itu loh. Itu kan kruk-kruk gitu suaranya. Lalu anaknya klik. Suara ayam momong anake Iya. gitu, nggih.
itu terdengar jelas di suara telinga jenengan. Iya. Itu lewat di dalam rumah atau di luar rumah? Di situ loh, di bawahnya pohon plem. Oh di situ. Itu malam atau siang hari? Malam. Malam hari. Jenengan sempat mendekat, Mbak? Apa? Sempat mendekati ayam itu? Ya tahu saya lihat itu hanya mendengar suara tapi enggak tahu di mana. Oh hanya suara ayam saja, Iya. tapi nggak ada wujudnya. Enggak ada. Kok merinding aku? Kok malam kok berani ya di sini? Sendiri loh di sini. Ya. Dulu kok enggak takut apa-apa. Nggak pernah punya rasa takut, Bang. Iya. Terbiasa sampai sekarang. Iya. Oke, Mbak, kita next menuju ke kebun yang jenengan ceritakan ada suara ayam, ada namanya sumur tua gitu ya. Tadi ya di belakang kamera nggih, ada terus ada apa? Pohon Rampok. kepuh nggih. Pohon kepuh itu yang Iya. ada rumahnya genderuwo itu nggih. Iya. Oke. Pohon kepo di sana. Oke, kita ke sana, Mbak, yuk. Mana Mbak lokasi yang jenengan ceritakan sumur tua itu, Mbak? Di situ. Nggih. Mbah, apa benar ini dulu ada rumah mewah, rumahnya saudagar kaya gitu? Iya. Itu pindahnya kenapa, Mbah, dulu, Mbah? Ada gedor lewat sini lalu ke sana tembus itu loh rumahnya Pak Lurah. Gedor itu apa, Mbah? Tiang rampok. Merampok. Iya. Jadi rumah ini sering disatroni perampok Iya. gitu ya dulu, Mbah, nggih. Iya. Akhirnya saudagar kaya ini pindah rumah Iya. karena habis kerampokan dan masih tersisa bangunan lama yaitu sumur, nggih. Iya. Monggo, Mbah, mirsani sumur ya, Mbah. Nah, Mbak Sipu ini akan menunjukkan lokasi sumur kuno yang ada di tengah perkebunan yang dimana di sini dulu merupakan rumah atau bekas rumah orang kaya. Waktu sing dalan sing penak, Mbah, pun berasa Mbah. Nggak ada nyamuk, Mbah, nggih. Iya. Ada. Oh, ini, Mbah, sumurnya, Mbah. Iya. Sumur ini masih Enggak. difungsikan untuk minum, Mbah. Tidak. Oh, sudah nggak difungsikan, tapi ada airnya, Mbah, Sepuh. Entah nggak tahu dengan suki apa. Oh. Kotor, Mbah, nggih. Iya. Ya itu. Daun-daun, banyak daun jati. Iya. Jadi sumur ini, Mbah, dulu di dalam rumah orangnya atau di belakang rumah gitu, Mbah? Ini Iya. ya di muka di sini. Di depan rumah? Iya. Ini rumahnya. Yang sini itu sampai sana pohon jati yang besar itu. Sampai sini. Dan ini sumurnya, lalu untuk mandi itu di sana. Oh, jeding, Bang, nggih. Yang katanya sering muncul sosok wanita berambut panjang bergaun putih itu di lokasi ini, Bang, nggih. Iya. Itu keluarnya hari-hari apa, Mbah? Petang. Oh, habis maghrib itu Iya. sering muncul di dekat sumur Iya. ini. Di sana itu pohon kepuh niku di sana. Itu ya ada kuntilanak tapi laki-laki namanya Somejo niku. Nggih, bukan kuntilanak kalau itu, Mbah. Iya. Itu genderuwo, Mbah, nggih. Iya. Kalau laki-laki itu bukan kuntilanak tapi genderuwo. Oh, Mbah, kita bisa geser ke pundung situ, Mbah. ada gundiknya tuh Monggo, Mbah. di dalam. Kita akan menuju ke sebuah gundukan kecil atau rumah rayap, Mbah, nggih. Iya, Orang sini menamakannya pundung, ngoten, Mbah? iya, Pundung. Dulu ada pusakanya, tapi tidak bisa mengambil orang-orang. Ada pusakanya, Mbah. Iya, Jadi sebenarnya gundukan tanah ini iya, adalah makam pusaka, ngoten nggih. iya, Orang-orang tidak pernah berhasil mengambil. tidak. Ada, Mbah, orang yang ingin berusaha mengambil pusaka di sini, Mbah? Ya ada, tapi ya tidak mengerti siapa itu. Oh, pernah ada orang yang berusaha untuk Iya. menarik pusaka gitu, Iya, tapi tidak berhasil, Mbah, nggih. tidak. Di belakang rumah jenengan itu kan katanya ada apa? Yang angker-angker. Kita nanti ke sana, Mbah, nggih. Ini Iya. banyak nyamuk, kita geser lagi ke sana. Yuk, Mbah, mari, Mbah. Nah, next kita menuju ke belakang rumahnya Mbah Sipo. Yang belakang rumah Mbah Sipo ini ada sumur katanya. Nah, itu, Mbah, sumurnya, Mbah. Iya, dulu ini saya membuat sumur itu ya saya duduk sama bapak. Nah itu Waktu Mbah Kakung masih gesang ya, Mbah? ya bapaknya yang di dalam, saya yang Oh. mengangkat tanahnya. Membuat sumur berdua. Iya,
Mbah Kakung yang gali-gali, Iya. jenengan yang ngangkat tanahnya. Terus niki jubungnya itu saya cari orang satu namanya yang Untuk masang ini. ya. Ini jenengan fungsikan sebagai minum dan mandi Bang nggih. Nggih. Disedot pakai ini apa namanya? Itu ada saringannya. Ada filternya Bang nggih. Ya. Seperti orang nangis itu ya berdiri orangnya itu. Di sini Mbak, Ya, di malam hari. ya, Suara orang menangis di tengah malam. ya, Jenengan keluar ya, dan melihat sosok yang berdiri di sebelah sumur sini. ya. Langsung menghilang. Oh langsung menghilang. Ya. Hanya sekali itu aja Bang. Jadi memang benar-benar tempat ini memang di tempat yang angker. Luar biasa Mbak Sipo ini berani tinggal sendiri. Ini saya jual misanan untuk meragati anak saya. Ini kalau rumah tangga. Anak jenengan semua ini. Ya. Kaya loh Mbak jenengan berarti Mbak. Ya. Ini hanya satu 180. Sekarang enggak boleh. Oke. Oke, Sekarang. Mbah, ini kan sudah gerimis. Iya, Bentar lagi hujan. iya. Matur suwun jenengan sudah Iya. berkenan kita dayoi kalau orang Jawa mengatakan, guys, saya sudah diterima sebagai tamu dan jenengan sudah bersedia berbagi cerita tentang kemistisan sebuah tempat yang ada di sebuah perbukitan yang ada di desa apa namanya Mbak ini Mbak? Tegalan. Desa Tegalan, Kecamatan Jatikalen, Nggih. Nganjuk, Jawa Timur. Mugi panjenengan sehat selalu, panjang umur dan berkah, nggih. Biar bisa awet ngomong anak putu. Ya, nggih, Mbak. amin. Nggih. Nanti kita pamit, tidak bisa memberi apa-apa banyak, mungkin cukup buat beli apa ya? Apa tadi kopi diterima Mbak. Nggih, amin. Mbak Sipo terima kasih. Jadi mohon maaf atas kelancangan kami. Harap jadikan maklum teman-teman untuk tahun kali ini. Saya akhiri sampai di sini dulu di sebuah perbukitan yang ada di Desa Tegalan, Kecamatan Jatikalen Nganjuk ini. Kita sudah sukses dan berhasil sowan ke rumahnya Mbak Sipo, janda tua yang hidup sendiri ya di tengah perbukitan yang kiri kanannya persawahan, juga jauh dari tetangga. Nah, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf baik itu dalam ucapan yang saya sampaikan maupun narasi dalam video kali ini. Harap dijadikan maklum. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.